Berita berkaitan bayi meninggal di salah satu klinik kota Tasikmalaya. Meninggal setelah dijadikan bahan konten. Menjadi berita trending topik, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. UU Supangat MKM, menjelaskan secara lengkap bagaimana dan apa yang akan dilakukan serta langkah yang akan diambil guna menyelesaikan kasus ini. Hal ini harus benar-benar melibatkan para ahli. Penjelasannya sebagai berikut. Pak, kalau ini Pak soal bayi difoto-foto sama pihak klinik itu sebetulnya batasannya atau aturan ngambil konten pasien itu seperti apa sih Pak? Nah, perlu diketahui oleh semua bahwa sebetulnya apabila itu foto bagian dari catatan medik, bagian daripada medical record, isi, substansi, narasi, semua yang ada di medical record termasuk gambar itu dilindungi secara undang-undang. Itu tidak boleh keluar, tidak boleh dipublikasikan. Nah, adapun yang Bapak sampaikan tadi berkenaan dengan foto-foto bayi yang beredar di medsos, saya kira bukan ranah saya ya untuk karena saya tidak mengetahui isi undang-undang IT ini. Maksud saya gini Pak, si pihak klinik itu motret bayi Ya, kemudian dikasihkan ke keluarganya gitu. Kalau itu, saya kira kalau itu seizin keluarga di luar daripada medical record, ya, asalkan seizin keluarga dan itu atas permintaan keluarga untuk dilakukan potret, diberikan ke keluarga, saya kira itu tidak masalah. Yang jadi masalah izin tidak, gitu. Kan itu yang jadi masalah hari ini. Kemudian disebarkan, tentu ada walaupun secara aturan hukumnya saya bukan kompetensinya menjawab, tetapi secara etika kalau tidak izinkan kita misalnya ketika foto orang disebarin, akan kita bisa melihat harus hati-hatilah dengan hal itu. Dikhawatirkan nanti menimbulkan masalah, keberatannya seperti yang hari ini terjadi. Ternyata ada keberatan juga dari pihak keluarga berkenaan dengan itu. Dan kalau memang pihak keluarga tidak mengizinkan dan yang klinik yang memotret juga tidak minta izin, ya saya kira kita bisa pahami ketika keluarga mengadakan keberatan, dan tentu ini juga bagian-bagian yang tidak terlepas dari nanti yang akan diteliti, dilihat oleh tim majelis ad hoc yang kita bentuk pada hari ini. Akhirnya kami Dinas Kesehatan hari Senin mengadakan pembahasan, sehingga saya selaku Kepala Dinas memutuskan untuk membentuk tim ad hoc berkenaan dengan penegakan disiplin atas tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan tersebut. Kami putuskan untuk membentukkan tim, dan hari Selasa hari ini kami membentuk tim itu guna menindaklanjuti seluruh proses yang ada yang telah diberikan oleh Pasyankes mengenai pelayanannya, apakah sesuai prosedur atau tidak, apakah ada malpraktek ataukah ada penyimpangan dari SOP. Nah, itu kita serahkan kepada majelis tim ad hoc yang sudah kita bikin. Nanti kita beri kesempatan selama 14 hari kepada tim ad hoc ini untuk melakukan pekerjaannya, menganalisa seluruh informasi yang ada, dan tim ad hoc ini berkewajiban atau berhak menggali informasi dari berbagai sumber, dari pihak keluarga, kemudian dari pihak klinik, juga dari pasienkes lainnya yang memang bersinggungan di dalam memberikan pelayanan. Nanti akan dipanggil oleh tim ad hoc ini, akan kita minta keterangan, minta klarifikasi, dan nanti tim ad hoc ini akan mengolah. Kenapa kami membentuk majelis tim ad hoc ini? Karena ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, bahwa Dinas Kesehatan harus membentuk majelis yang sifatnya ad hoc untuk kasus spesifik ini, dan itu sudah kita lakukan, dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Dan berkenaan dengan bayi, apakah memang ada kesimpang siuran, ada yang bilang bahwa itu
prematur, tapi dari klinik ada juga menyampaikan bahwa ini sebetulnya cukup umur, cuma bayinya lahir berat badan lahir rendah aja. Jadi berkenaan dengan permasalahan atau informasi-informasi inilah nanti akan dikumpulkan di majelis ini yang sudah kita susun, sehingga nanti akan tim ad hoc ini berkewajiban menyimpulkan seluruhnya secara komprehensif, secara baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tim ad hoc ini terdiri dari kalangan profesi kebidanan yang memang pakar di kebidanan, kemudian di dunia kedokteran, baik itu dokter obgyn maupun dokter anak, dan ada juga perwakilan dari tokoh masyarakat yang kita bentuk SK di sini. Kemudian juga ada yang memang memiliki atau memahami dengan betul tentang hukum kesehatan dan masyarakat. Ya, selamat pagi dok. Rencana hari ini akan dilakukan pertemuan dengan tim ad hoc. Terus apa saja yang akan dibahas, kapan akan dilakukan pemanggilan oleh Dinas Kesehatan kepada klinik atau keluarga pasien? Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Memang sebagai tindak lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam rangka menindaklanjuti aduan dari salah satu warga Kota Tasikmalaya yang berkenaan dengan meninggalnya bayi pasca dirawat pasca persalinan. Nah, yang kami lakukan hari ini adalah sesuai dengan agenda majelis ad hoc yang telah kita bentuk. Hari ini akan dijadwalkan jam 11 akan mengadakan pertemuan untuk melakukan rapat atau sidang yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan, di kantor Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Dan kita alhamdulillah tahapan berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Dan kita tunggu hasil rapat kerja ini sampai dengan 14 hari ke depan. Biarkan tim ini bekerja dengan baik tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan yang agenda pertemuan hari ini adalah eksplor data, kemudian pengumpulan data, informasi, kemudian rencananya juga ada pembahasan mengenai informasi yang ada, dan juga nanti langkah selanjutnya baru akan mengadakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terkait yang memang bersinggungan dengan pemberian pelayanan terhadap bayi tersebut. Dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan schedule, sesuai dengan rencana. Kurang lebih agendanya berkenaan dengan informasi, kemudian pembahasan, eksplorasi data yang nanti bila dipandang perlu hari ini akan mengadakan pemanggilan. Ke depan tentu pemanggilan itu akan dilakukan.